Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat waktu yang baik ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, seperti biasa saya menyarankan kepada saudara-saudara sebelum kita belajar mendengarkan kitab Yunus pasal 2, saudara terlebih dahulu sudah membaca satu pasal dari kitab ini, yaitu pasal 2. Nah, untuk mempermudah kita, saya memberikan satu tema, satu judul di pasal 2 ini, yaitu kesadaran rohani. Saudara, kesadaran rohani. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di pasal sebelumnya, ya, Yunus mengalami satu musibah akibat ulahnya sendiri, saudara. Ya, kesempatan yang dialami oleh Yunus, ya, dimulai daripada kesadarannya. Ya, waktu dia menyadari bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah ulahnya dia. Ya, bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu yang terjadi. Ketika Yunus sadar, saudara, ya, dia mendapat kesempatan, ya, meskipun, ya, dia di dalam perut ikan, tetapi dia mendapat kesempatan daripada Tuhan. Sehingga dalam perut ikan inilah dia menaikkan doa-doanya, saudara. Ya, doa-doa ini adalah ungkapan kesadarannya, ya, kesadaran rohaninya tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini yang akan kita pelajari, saudara. Yang pertama, saudara, apa yang Yunus sadari, saudara? Ya, yang pertama, saudara, ayat yang ke-1 dan ke-2 saya bacakan, saudara. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, yang Yunus sadari yang pertama adalah bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Saudara, bicara tentang perut ikan atau kesusahan atau di tengah-tengah dunia orang mati itu sedang menggambarkan bahwa kita berada di satu pergumulan yang sepertinya tidak mungkin ada orang yang mau mendengarkan, ya, atau mungkin akan ada orang yang akan menjawab, saudara, atau mungkin tidak akan ada orang yang akan menolong kita, saudara, ya, di tengah-tengah dunia orang mati, saudara, ya. Tetapi di dalam ayat ini Yunus menyadari, ya, bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang mampu mendengarkan. Bahkan dia bisa menjawab seruan dan teriakan kita, saudara. Saudara, pada saat saya menyampaikan ini, saudara, beberapa hari lalu orang tua saya, mama saya, baru saja dipanggil Tuhan. Ya. Kami tentu merasa kehilangan. Kami senang ketika rekan-rekan, ya, jemaat Tuhan, ya, sahabat dan lain sebagainya datang, ya, berbicara, ngobrol, yang memberikan penghiburan pada kami, ikut dalam ibadah-ibadah penghiburan. Kami sangat senang sekali, ya, dengan kehadiran, penguatan-penguatan yang diberikan. Tapi saudara, ya, penguatan-penguatan, motivasi-motivasi yang diberikan oleh dunia, yang diberikan oleh teman-teman, yang diberikan oleh manusia, ya, terbatas adanya, saudara. Terbatas adanya. Tetapi, ya, melalui doa Yunus ini kita menyadari bahwa, ya, pada saat ada waktunya, ya, manusia sama sekali tidak bisa memberikan sesuatu solusi yang baik, yang menguatkan dan yang lain sebagainya, saudara. Tetapi Yunus menyadari Tuhanlah satu-satunya, ya, yang hadir dalam kesusahan kita, ya, di dalam pergumulan yang sepertinya di tengah-tengah dunia orang mati yang tidak ada orang lagi, saudara.
Ada begitu banyak pertanyaan, terutama istri saya, ya. Ya, karena kami bergumul tentang orang tua kami sudah hampir setahun ya, semenjak dia bergabung beribadah bersama-sama dengan kami bergumul. Tuhan, kami rindu orang tua kami untuk setia kepada Tuhan, melayani Tuhan ya. Sebelum Tuhan panggil, Tuhan, ada beberapa doa yang kami naikkan tentang orang tua kami, Saudara. Sehingga pada saat Tuhan panggil ya, 1 hari sebelum Tuhan panggil, kami masih bercerita. Dia masih menceritakan bahwa dia sudah mempersiapkan makanan untuk anak sekolah minggu, karena setiap minggunya, Saudara, semenjak dia bergabung di gereja kami, dia mengantarkan cucu-cucu kami, dan dia juga mempersiapkan makanan untuk anak-anak sekolah minggu, Saudara. Sehingga di hari terakhir dia meninggal pun dia masih sedang mempersiapkan pelayanannya itu, Saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami, ya, pertanyaan kami suami istri, karena kami berdoa tentang iman orang tua kami, ya. Seperti mungkin salah satunya, Saudara, Tuhan, apakah saat ini Tuhan, di mana mama kami berada, Tuhan? Ya, kita percaya bahwa orang anak Tuhan, ya, mereka berada bersama dengan Tuhan, ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, Saudara, kami melihat ini dalam masa hidupnya terakhir. Waktu kami sedang mempersiapkan khotbah ini, Saudara, ya, Ibu Win ya bertemu dengan satu jemaat adik komselnya, Saudara, ya. Adik ini ya, jemaat ini atau adik ini yang dikomselkan oleh Ibu Win menyampaikan, Ibu Win, pada hari Kamis saya mimpi, ya, Ibu Win, mama Win, mama kamu, ya, dia sedang pakai baju putih yang bersinar-sinar, berada dalam kerumunan ramai, mereka sedang memuji-muji Tuhan, dan dia ingatkan kepada saya, hadir ya dalam ibadah nanti. Dan Saudara, hari itu ibadah nanti itu adalah malamnya, itu adalah hari ibadah penghiburan di rumah duka, Saudara. Saudara, dengarkan baik-baik. Dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Banyak jawaban-jawaban Tuhan, Saudara, di dalam firman Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Banyak sekali jawaban Tuhan, ya. Ada begitu banyak ketakutan, ya, kami suami istri, ya, karena mama sangat banyak menolong kami dalam keluarga. Tuhan menjawab satu persatu, Saudara. Allah hadir, Saudara. Allah hadir, Saudara. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah di saat segala sesuatu hal yang menimpa kita itu, kita mengalami kehadiran Allah? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan, Saudara, dalam pribadi kita masing-masing. Jika tidak, mungkin saudara, seruan dan teriakan kita bukan kepada Allah. Saya tidak berlama-lama di sini, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Kesadaran rohani apa yang perlu kita sadari, saudara? Yang kedua, saudara, Allah adalah Allah yang berdaulat, saudara. Ayat yang ketiga, saudara. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Ayat 5-6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, ya, Yunus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu tak lepas dari pekerjaan dan rencana Allah. Saudara perhatikan ayat 3 tadi, saudara, ya. Telah kau lemparkan aku. Ya, jadi saudara, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, itu semua tidak terlepas daripada kedaulatan kuasa daripada Allah itu sendiri. Ya, saudara lihat, ya, di dalam samudera, laut, di dalam gunung, ya, ikan yang memuntahkan, semuanya atas kuasa Tuhan, saudara. Ya, Tuhan berdaulat seluruh ciptaannya. Bahkan di situ juga dikatakan Allah keselamatan itu datangnya daripada Allah, ya. Allah berdaulat atas keselamatan manusia. Ini yang disadari oleh Yunus dalam doanya, saudara. Ya, maka itu kita juga perlu bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berdaulat atas hidup kita, saudara? Saudara bayangkan, saudara ketemu dengan seorang yang saudara hormati, ya mungkin presiden segala macam, saudara bertemu, saudara ngobrol, saudara pasti akan, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Meskipun saudara mungkin punya sesuatu yang ingin saudara sampaikan, saudara tidak berani, ya. Yang saudara tidak sepakati juga saudara tidak berani sampaikan. Kenapa? Saudara menghargai karena dia berdaulat, berkuasa, saudara. Ya. Coba kita bertanya sekarang, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berdaulat atas hidup kita? Ya. Yunus menyadari ini, saudara. Ya.
Dia seorang yang berdosa, orang yang biasa, diberi kepercayaan, bertingkah pula ya, tinggalkan kepercayaan itu, lari menjauh daripada Tuhan. Ya. Ini sikapnya kepada orang yang berdaulat. Bagaimana dengan sikap kita juga, saudara? Ya. Apakah kita menyadari bahwa Allah berdaulat atas setiap musim lembah dalam hidup kita, saudara? Apa yang sedang terjadi saat ini, yang engkau anggap itu sulit, susah, ya, sepertinya terlilit dengan berbagai hal, ya, seperti berada dalam dunia orang mati, saudara. Apakah kau menyadari bahwa Allah berdaulat, saudara, atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi, saudara? Atau, saudara, kita mulai seperti Yunus, saudara, kita mulai kesal, kita mulai tidak sepakat, kita mulai lari meninggalkan Tuhan. Selanjutnya, saudara, yang ketiga, kesadaran rohani apa yang perlu kita pahami, saudara? Kita menyadari ya dari ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Ya. Yunus menyadari bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Dia lari meninggalkan bait Tuhan yang kudus, lari meninggalkan panggilan Tuhan. Ya. Dia bertanya, apakah saya dapat kesempatan lagi untuk balik kepada bait-mu yang kudus, Tuhan? Ya. Kita melihat di pasal 1 ya. Yunus dipilih tapi dia menolak ya. Cerita Yunus ini juga tipologi gambaran tentang Allah dengan umatnya atau juga hubungan umat Israel dengan Tuhan ya. Dipilih tapi menolak, pasal 2, sadar bertobat, pasal 3 dia kembali bekerja Tuhan, tapi pasal 4 berbantah lagi, nanti saudara lihat pasal 4 nanti ya. Tapi perhatikan ya, Allah tetap bermurah hati. Dia memberikan pengampunan, kesempatan, saudara. Ya, kita mungkin juga hari ini bertanya, apakah dosa saya masih bisa diampuni? Masa lalu saya begitu kelam begitu ya. Saya baru mau melangkah. Ingat, ya, firman Tuhan berkata, bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Ya, saya bersyukur dalam kejadian perenungan saya seperti ini, saya juga sedang mengalami ya kehilangan seorang orang tua, dan di akhir hidupnya dia mengakhirinya dengan tepat sekali, saudara. Ya. Dia sedang lagi sibuk-sibuknya melayani Tuhan, meskipun itu hanya masak untuk anak sekolah minggu, saudara. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya, saudara. Kesadaran apa saja yang dirasakan oleh Yunus yang dicantum di dalam doanya? Yang keempat, saudara, ya, dia juga merasakan, dia juga menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Ayat 8, saudara. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara, kita tahu bahwa Yunus dipanggil ya untuk melayani bangsa Niniwe, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Tapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengutus Yunus. Ya, Tuhan mengasihi mereka, saudara. Ya, Allah Maha Pengasih, saudara. Ya, pasal 1 kalau saudara lihat ya, Allah mengasihi pelaut yang tidak mengenalnya dan memberikan keselamatan kepada mereka ya. Lewat kejadian Yunus, saudara lihat ya, pada akhirnya mereka menyembah kepada Allah. Ya, pasal 1 dan 2 saudara lihat, Allah mengasihi juga orang yang sudah berdosa, Yunus, saudara, yang sudah tinggalkan Tuhan, Tuhan juga memberikan kesempatan. Allah memberikan kasihnya. Pasal 3 saudara lihat, Allah mengasihi orang-orang penyembah berhala di Niniwe, saudara. Ya. Allah sangat mengasihi, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, kita tahu ya, manusia semenjak diciptakan dari pertama, Tuhan menganggap manusia itu berharga, mulia di mata Allah. Dia tebus kita, saudara. Ya. Di dalam Alkitab terjemahan lain, Allah tidak menghendaki satu manusia pun binasa, saudara. Ya. Program keselamatan Allah sudah Allah dari awal sudah Allah mulai, saudara ya. Waktu ular dan Hawa, saudara, keturunan ular dan keturunan Hawa akan terus bergulat, saudara. Nanti endingnya pada Yesus ya. Tuhan sudah merancangkan yang baik, saudara. Dia mengasihi manusia ya. Ayat yang paling terkenal, saudara, ingat, begitu besar kasih Allah manusia sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya akan diselamatkan. Allah begitu sangat mengasihi manusia, saudara. Ini yang disadari di dalam doa Yunus, saudara. Ya. Sadarkah kita bahwa Allah begitu setia mengasihi kita, saudara? Ya. Kalau sadar, maka jangan duakan Tuhan dengan berhala apapun. Kalau kau sadar, orang-orang biasa sadar itu telat sadar ya, saudara. Ya. Tapi hari ini mari kiranya engkau disadarkan betapa Tuhan sangat mengasihimu. Ya. Jangan duakan Dia dengan berhala apapun, saudara. Yang terakhir, saudara, kesadaran apa yang dirasakan oleh Yunus yang tercantum di dalam doanya, saudara? Yang kelima, sadar yang disertai dengan tindakan. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sudah lihat ya. Ada banyak begitu orang ya, sadar tapi tidak ada tindakan yang mengikuti, tidak menyertai, saudara. Ya, sadar dengan tindakan, saudara. Ya, kakak saya
barusan tadi pagi kakak sepupu saya menelpon, ya berapa bulan lalu suaminya lumpuh saudara, ya, dan kakak saya kuatkan dengan firman Tuhan, ya. Berapa hari setelah dari lumpuhnya dia mulai bisa bergerak, dan kakak saya layani, menanyakan apakah kamu percaya Tuhan bisa sembuhkan. Suaminya bilang, ya saya percaya. Kalau kamu percaya, kalau Tuhan sembuhkan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, mereka menyepakati bahwa mereka akan rajin dalam beribadah, ya. Suami tersebut selama menikah, ya, dia malas-malasan beribadah, tidak pernah ikut berdoa bersama di keluarga baca firman Tuhan, tetapi dia dengarkan, ya. Saudara tahu, hari Minggu, tepat 1 minggu setelah kejadian, dia bisa berjalan, dan hari itu untuk pertama kalinya dia beribadah, saudara, dan sampai hari tidak pernah putus beribadah, ya. Sadar yang disertai dengan tindakan, saudara. Ada begitu banyak orang Tuhan sadarkan, tapi tidak punya tindakan, saudara. Ya, Tuhan selamatkan dia, Tuhan panggil, Tuhan memberikan mimpi, Tuhan berikan. Ya, Tuhan terus bekerja, tapi dia tidak pernah. Dia sadar, dia tahu Tuhan bekerja, tapi tidak ada tindakan yang mengikuti dalam akan kesadaran itu, saudara. Ya. Ya. Saudara, dengan kematian orang tua saya, mama saya, ya, ada begitu banyak kesadaran yang dikerjakan di dalam pelayanan kami. Ada begitu orang telepon kepada kami, ya, kasih tahu bahwa pelayanan masak setiap minggu untuk anak-anak sekolah minggu biar kami yang tangani mulai hari ini. Ya, ada yang berjanji mereka akan melayani. Banyak sekali, saudara, ya. Mereka disadarkan hanya dengan cerita singkat dari mana mama, ya, tentang mempersiapkan masakan untuk sekolah minggu. Ada begitu banyak orang, saudara, yang disadarkan. Mereka bertindak, saudara. Ya. Demikian juga saudara. Ketika saudara mendengarkan ini, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika saudara tahu bahwa hidupmu sekarang atas kedaulatan Tuhan, ya, apa yang terjadi itu atas kedaulatan Tuhan. Saudara sadar, ya, apapun yang terjadi saat ini, saudara menyadari Tuhan beracara dalam kehidupan saudara. Maka mari sertai dengan tindakan-tindakan, saudara. Ya, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, saudara. Ya, ya, kesadaran rohani adalah sadar akan kehadiran Allah dalam segala situasi. Sadar akan kedaulatan Allah di setiap hal yang terjadi. Sadar bahwa Allah Maha Pengampun. Sadar bahwa Allah Maha Pengasih. Sadar juga perlu ada tindakan yang mengikutinya, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesadaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak luput, tidak lepas dari kuasa-Mu, Tuhan. Engkau berdaulat, Tuhan. Engkau hadir, Tuhan. Dengarlah teriakan seruan kami, Tuhan. Berilah jawaban, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik